Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgo Noto Saputra dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang hukum bisnis di Indonesia yang meliputi pertama, sejarah hukum bisnis di Indonesia, kedua, hukum bisnis menurut para ahli, ketiga, tujuan hukum bisnis, keempat, pentingnya hukum bisnis di Indonesia, dan kelima, kesimpulan. Yang pertama, sejarah hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Bisnis diartikan sebagai kegiatan yang dijalankan oleh orang atau badan usaha atau perusahaan secara teratur untuk mendapatkan keuntungan. Dengan mengetahui hukum bisnis, maka seorang pelaku bisnis dapat mengetahui apa yang benar dan menjadikan hukum bisnis sebagai pengarah untuk bersikap maupun berperilaku yang sesuai dengan kode etik bisnis. Bisnis di Indonesia berkembang begitu pesat ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Sejarah hukum bisnis di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa kolonial Belanda. Hukum bisnis di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda pada awal abad ke-17. Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC untuk mengendalikan perdagangan di wilayah Indonesia. VOC mengatur perdagangan dan bisnis di Hindia Belanda melalui peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem hukum yang diterapkan pada masa itu merupakan campuran dari hukum Romawi dan hukum adat lokal. Kemudian kedua, periode kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum bisnisnya sendiri. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum utama negara yang mencangkup prinsip-prinsip ekonomi sosialis dan nasionalis. Kemudian ketiga, periode reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan. Reformasi ini juga berdampak pada hukum bisnis di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai meliberalisasi ekonomi dan membuka pasar kepada investasi asing. Beberapa undang-undang yang relevan dalam periode ini meliputi Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan yang keempat, perkembangan hukum bisnis modern. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan dan menyempurnakan hukum bisnisnya. Sejumlah undang-undang telah diberlakukan untuk mengatur berbagai aspek bisnis, termasuk hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, dan sebagainya. Indonesia juga telah menjadi anggota WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia dan melakukan berbagai reformasi untuk memenuhi standar internasional dalam hal perdagangan dan investasi. Bisnis merupakan salah satu
pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan dalam mengatur kegiatan bisnis agar bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Contoh hukum bisnis di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasar tersebut mengatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi bisnis yang sangat menarik. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia adalah pasar yang signifikan untuk pelaku bisnis lokal dan internasional. Kedua, hukum bisnis menurut para ahli. Pertama, menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH.M.Hum. Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya perdagangan. Kedua, menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha, bisnis, atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, menurut Abdul R. Saliman, hukum bisnis adalah sebuah peraturan hukum baik yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hak serta kewajiban atas perjanjian dan juga berkaitan pada sebuah praktek bisnis. Keempat, menurut Ahmad Ihsan, hukum bisnis adalah hukum yang mengatur soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Dan kelima, menurut Dudung Amadung Abdullah, hukum bisnis merupakan aturan yang memiliki fokus untuk mengatur segala hal yang memiliki kaitannya dengan kegiatan sebuah bisnis. Aturan yang ada tersebut dibuat agar sebuah bisnis dapat dijalankan seadil mungkin. Selain itu, hukum bisnis juga dapat didefinisikan sebagai sebuah hukum yang bersumber dari kebiasaan, perjanjian atau kontrak, maupun aturan perundang-undangan. Ketiga, tujuan hukum bisnis. Adapun tujuan hukum bisnis yang pertama yaitu adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM. Kedua, hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Ketiga, untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. Keempat, untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan. Kelima, untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.
Dan keenam, untuk mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia. Keempat, pentingnya hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama, yaitu perlindungan hak dan kepentingan. Hukum bisnis membantu melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini mencangkup hak konsumen, hak pemegang saham, hak karyawan, dan hak pemilik bisnis. Kedua, pengaturan dan standar. Hukum bisnis mengatur standar dan praktik-praktik bisnis yang harus diikuti oleh perusahaan. Ini membantu mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan seperti penipuan, monopoli, atau manipulasi pasar. Ketiga, perlindungan kepemilikan intelektual. Hukum bisnis melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Ini mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Keempat, pengaturan keuangan dan pajak. Hukum bisnis mengatur masalah keuangan seperti penggabungan, akuisisi, pembiayaan, dan pajak. Ini membantu perusahaan mengelola keuangan mereka secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hukum bisnis semakin mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ini memaksa perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum bisnis mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Ini penting untuk melindungi kesejahteraan karyawan. 7. Kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum bisnis adalah tanggung jawab utama perusahaan. Melanggar hukum bisa berakibat serius, seperti denda, tuntutan hukum, atau bahkan penutupan bisnis. Dan kedelapan, perubahan regulasi. Penting untuk memantau perubahan dalam regulasi bisnis karena Indonesia sering mengubah dan memperbarui peraturannya. Regulasi bisnis Indonesia sangat beragam dan kompleks, dan perusahaan yang beroperasi di sini harus memahami dan mematuhi semua persyaratan ini. Kesalahan dalam mematuhi regulasi dapat berdampak pada operasi bisnis dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi bisnis adalah kunci untuk berhasil beroperasi di Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam semua kegiatan bisnis, semestinya semua pelaku-pelaku bisnis telah menguasai aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis tersebut atau yang dinamakan dengan hukum bisnis, dan juga harus memahami manfaat dan tujuan dari hukum bisnis itu sendiri demi terwujudnya hak dan kewajiban para pihak secara hukum ataupun dalam koridor hukum yang berlaku. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam kegiatan-kegiatan bisnis,
Hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis atau dijamin oleh kepastian hukum. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan sosial, hukum bisnis di Indonesia terus berubah dan berkembang. Penting untuk selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru dan mendapatkan nasihat hukum yang kompeten saat berbisnis di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.